Ya, selamat malam teman-teman. Eh, ini kita buka aja ya tema obrolan jurnalis. Jurnalis atau jurnalisme ya enaknya ya, sama aja kurang lebih ya. Karena juga uh, Jurnalis. yang ngobrol ini 3 orang jurnalis di media masing-masing dan dari lintas platform. Kita udah berapa tahun jadi wartawan? 10 tahun lebih lah ya. Lebih lah, kalau aku sih dari Lah, 2006. Aku 2006 tapi masih di Jogja dulu, baru 2007 Jakarta, sampai sekarang ke Jogja lagi. Ya sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Perlu perkenalan kan ya? Iyalah, ini kan obrolan pertama kita. Ya siapa Ya, tahu ada yang butuh kenal sama kita. yang belum kenal ya, nama saya Bayu Galih. Udah cukup lumayan lah jadi wartawan dari berbagai platform. Udah bekerja di 4 media. Ya 4 media lumayan lah. Dari koran, majalah, online, dan ya sekarang di online lagi. Terus juga udah lumayan juga lah ya kalau pengalaman di lapangan. Udah berbagai pos juga pernah didiami. Kalau sama Anwar ketemu di Istana Presiden Anwar ya, zaman SBY tetap jaya. Pengalaman di lapangan udah pernah ketemu Anwar di zaman Istana ya, Istana Presidenan zaman SBY. Terus juga sama Ratna dulu ya ketemunya ketika liputan Mabes Polri atau lagi liputan hukum lah ya. Ya itu sekitar berapa 10 tahunan lalu kali ya. Nah ya sekarang kita udah punya tugas baru. Ya berikutnya perkenalkan diri kalian. apa ya, nama gue Ratna, saya Ratna Puspitan, biasa dipanggil dengan Nap atau Nana. Jadi wartawan dari tahun berapa ya? Ya, 2000 lumayan lah. 2000 berapa lah pokoknya. Enggak 2000 awal sih, akhir-akhir lah. Tengah-tengah. Tapi ngerasain 3 pemilu ya? Iya, benar 3 pemilu. 2000 lebih kayaknya deh. 3 ya? Oh iya bener 3. Gila lama juga gue. 3 pemilu, 2 presiden, gubernur yang banyak gue ngalamin. Gue tuh ngalamin berapa gubernur DKI kayaknya. Ya gitu deh. Coba Anwar lanjut lah nih sebagai wartawan yang udah sangat tua. Kita udah tua, ada lagi yang lebih tua. Siapa? Sama dia. Kita tengah lah. Dia. Enggak, kita di tengah. Ada lagi yang lebih tua. Oke, mungkin perkenalan. Enggak, sini internetnya agak-agak di Jogja mungkin sinyalnya agak-agak ini ya. Oke, saya kenalan dulu. Saya Anwar, saya jadi wartawan. Kalau nggak salah dari 2006 waktu itu dan masih mahasiswa tingkat akhir gitu di salah satu media online di Jakarta, tapi ada cabang Jogja. Nah, saya lulus ke Jakarta, terus ketemu Bayu Galih paling sekitar di istana itu tahun 2000. Aku sih 2008, tapi nggak langsung nggantiin temen saya yang waktu itu lagi sakit gitu. Jadi mungkin baru aktif 2009 gitu. SBY sebelum Jokowi saya di kantor, jadi nggak sempat menemui presiden kita tercinta Pak Jokowi. Gitu aja sih. Ya, itu sebenarnya gimana ya konsepnya kita mau bikin video ini sebenarnya ngobrol-ngobrol juga ya. Karena mungkin berangkat dari kegelisahan kita juga ya. Setelah cukup lama menjalani profesi ini, kayaknya ada sesuatu yang kita rasakan hilang di era-era sekarang ya. Kayak misalnya kemarin ketika Tempo kan 50 tahun tuh ya. Di beberapa wall teman-teman Tempo tuh nge-share sejumlah pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan ketika jadi wartawan Tempo. Dan tiba-tiba memori kita semua ingat lagi tuh zaman-zaman liputan. Ketika zaman dulu tuh sebenarnya era bobol-bobolan itu masih begitu kuat ya. Walaupun kita bobol itu cuma kita wartawan loh yang tahu, mungkin orang luar media itu nggak ngerti bobol itu apa. Coba jelasin. Bahasa kerennya itu setiap jurnalis pasti pengen dapat scoop ya. Scoop itu sesuatu yang sifatnya eksklusif, cuma kita aja yang dapat,
dan wartawan lain tuh nggak dapat. Jadi ketika wartawan lainnya nggak dapat, kita bilangnya bobol kalian. Nah, dulu ketika kita masih begitu baru masuk ya, kayaknya semangat untuk bobolin teman-teman itu tinggi banget ya. Dan Hero. ketika kita ke lapangan, kita nggak cuma mencari di keramaian aja, ikutin keramaian yang ada, tapi juga mencari insight dari apa sih di balik keramaian ini. Kayak misalnya kalau sekarang misalnya rame soal apa contohnya kayak Muldoko lah ya, ketua umum Partai Demokrat. Demokrat versi sebelah. Ya, versi sebelah. Dan itu sebenarnya ketika mungkin ketika kita dulu di wartawan, kita akan terus cari tahu ini siapa sih, ceritanya seperti apa, kok tiba-tiba bisa maju, dan siapa di belakangnya orang-orang di kedua kubu ini. Nah, keramaiannya seperti apa, kenapa keributan ini bermula. Nah, dulu tuh biasanya kita pengen tahu sampai dalam-dalamnya ya. Karena waktu kita masih muda ya, maksudnya waktu masih di Tempo itu kan ceritanya kan banyak hal-hal yang bikin terkagum-kagum lah ketika Mas Meta masuk ke acaranya keluarga Salim, lupa yang mana, yang ketika dia ke Singapura tuh dapat undangan. Yang datang di kawinan itu ya? Datang ke nikahan, acara nikahan Mas dan segala macam. Itu kan keren ya. Dia bisa masuk, nembus. Yang pertama dia mengontak teman-teman pengusahanya, gimana caranya biar dia bisa masuk gitu kan. Dan ketika masuk kan reportase sampai akhir ketemu Pak, saya Meta dari Tempo, dan akhirnya kayaknya si Antoni Salim waktu itu ya, kaget kan. Terus berikutnya ketika acara jadi selang beberapa lama tuh kan ada acara lagi tuh, Mas Meta juga berusaha bisa masuk lagi, dan kali ini caranya kan lebih eksklusif, kalau nggak salah ada bracelet ya, pakai gelang ya, kan juga nggak semua orang dapat bracelet itu, tapi Mas Meta nggak kalah pintar. Kalau nggak salah ceritanya sih dia gabung home band. Jadi dia cari band yang main di acara itu siapa, kenalan sampai akhirnya bisa masuk ke dalam. Nah, maksudnya ketika kita masih muda, cerita-cerita itu kan begitu begitu sering kita dengar kan? Sering kita dengar dan kayak suatu kebanggaan gitu ya. Iya, atau ketika dulu ya sampai sekarang sih masih ada kayaknya sih, siapa namanya? Ya salah seorang lah yang lama liputan di Mabes Polri kan. Waktu itu ketika semua media lagi sibuk-sibuknya menerka-nerka apakah ini Nurdin M-Top atau bukan kan. Tapi wartawan ini wartawan media cetak ya, koran. Itu kan yang dari pusatnya di Jawa Timur. Ya. Iya, pusatnya di Jawa Timur. Itu kan koran ya. Koran itu kan berarti cetak harus terbit kira-kira nyetaknya tengah malam kan. Hari Jumat peristiwanya tuh yang diduga Nurdin M-Top, orang lagi ramai apakah ini Nurdin atau bukan. Sampai Sabtu kan masih belum tahu tuh, belum ada informasi resmi. Sampai Sabtu 2 TV yang bersaing waktu itu, TV One sama Metro TV juga masih nebak-nebak Nurdin kan. Dan ternyata di koran itu, wartawan itu udah nulis ini Ibrahim. Itu kan sebenarnya sebuah cerita yang yang pasti kita semua pengen dapat kayak gitu kan. Tapi entah kenapa kita ngelihat kayaknya hal-hal itu mulai berkurang sekarang ya. Mungkin di kalangan reporter kemarin kemarin ngumpulin reporter tuh nanya-nanya aja iseng. Ada yang pernah nyari BAP nggak? Itu hal simpel aja. Ada yang pernah nyari BAP nggak atau megang BAP? Kemarin nanya teman yang di Mabes Polri. Dia udah lumayan lama lah, 1 tahun. Ya dari segi jaringan bagus lah. Bahkan ketika dia WA Listio Sigit, sekarang Kapolri ya, masih dibales. Tapi dia tuh belum pernah berburu BAP, masalahnya. Terus ada juga yang di KPK, ketika kita tanya kan kemarin, lu udah pernah megang BAP belum? Belum, Mas. Nah, ini ada apa? Padahal dulu ketika kita masih di lapangan ya terutama Nana kan yang lama juga dihukum kan ya, pasti lama, gue cuma 2 tahun. Ya kita berburunya kan itu kan, manajer jatuhnya editor kita menuntutnya pasti nyari mana BAP-nya. Dan memang BAP ini sifatnya rahasia sih, yang nggak bisa semua dikasih kan. Dan kadang-kadang kita juga
nggak bisa dengan bangga bilang nih gue punya BAP ini, gue punya BAP ini. Jadi maksudnya proses berburu itu yang seru kan. Dan kalau kita wartawan online dulu yang sangat didengungkan bagi kita sebagai wartawan online itu pokoknya lo harus dapat yang cepat yang pertama, yang pasti juga harus akurat ya. Nah kalau sekarang kan sebagian besar berita-berita yang kita sampaikan ke publik itu kan malah justru orang lebih tahu awalnya itu dari sosial media, dari Twitter, dari Instagram, dari Facebook. Jadi kita sebagai wartawan kayaknya itu bukan hal yang wajib lagi ya untuk dapat berita yang paling cepat, karena kecepatan itu sekarang kayaknya udah lebih banyak di sosial media gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang menyebabkan wartawan itu sekarang ya nggak segigih dulu untuk mendapatkan yang pertama gitu. Nah, jadi justru buat orang itu juga menjadi nggak penting sekarang sih sebenarnya. Nggak penting kecepatannya itu ya. Yang pertama ya. Dan yang bikin prihatin itu eksklusif dan berat kayak gitu, mungkin orang udah nggak lagi udah lagi nggak peduli ya, nggak tahu ya, gue nggak pernah baca ada risetnya, tapi maksudnya orang sekarang kan memang karena kita relies on social media ya, kita jadinya emang akan ngelihatnya pada hal-hal yang sangat di luar banget ya. Gampangnya gini lah, bahkan orang aja sekarang gitu nggak tahu produk jurnalisme itu yang mana. Kalau kita beredar di media sosial atau di internet, kita nggak tahu. Kita nggak, cuma orang-orang yang bekerja di jurnalistik aja yang tahu bahwa oh ini tuh produk jurnalisme, oh ini tuh bukan, oh ini tuh kayak gitu. Nggak ada itu standar banget maksud gue gitu. Kalau kita misal ngomong oh dulu tuh orang ya mungkin memang pada era sekarang udah buat orang itu bukan lagi yang penting, orang bisa memisahkan mana yang fakta mana yang enggak kan, kayak gitulah menurut gue ya, karena secara logikanya mediumnya kayak gitu. Iya. Ini biar lebih enak ya enaknya ngomong lu gue aja ya. Biar lebih nggak terlalu formal. Kalau aku ngomong lu gue medok Jawa. Kadang-kadang kalau gue ngomong ke Anwar agak susah karena biasanya kalau yang sama dari Jawa, emang Jawa Tengah atau Jawa Timur, biasanya ngomongnya aku kamu. Kalau si Ratna kan aslinya juga Jawa itu. Iya benar. Sunter. Tapi Sunter sekarang ya. Tapi aku cuma bisa ngomong aku kamu tuh sama kamu doang, War. Pas sama Bayu nggak bisa. Oh, gitu. Jadi iya agak susah sih emang. Karena tergantung siapa yang diajak ngobrol ya. Iya itu agak janggal sih. Siapa. Tapi jadinya menurutku sebenarnya posisi media sekarang tuh malah justru lebih penting, sangat penting di tengah informasi yang datang kayak secepat itu. Jadi sekarang tuh malah kalau dulu media dijadikan tempat untuk mendapatkan informasi yang pertama kali gitu, sekarang malah justru lebih jadi kayak tempat verifikasi gitu. Jadi benar nggak sih informasi itu, benar nggak sih apa yang ada di sosmed itu. Jadi orang akhirnya mencari ke media untuk mencari apakah itu benar atau enggak. Jadi kita malah tugas kita lebih mulia aja sebagai sarana untuk verifikasi informasi yang beredar, yang apakah itu benar atau enggak gitu. Idealnya memang seperti itu ya. Cuma ibaratnya sekarang kalau kita bicara media sosial ya, entah kenapa kayaknya di media mainstream justru kalau kita lihat ya malah kalah sama YouTubers bahkan. Coba lihat ketika ada sesuatu yang ramai. Ketika ada sesuatu yang ramai, orang-orang biasanya klarifikasinya kemana? Ke YouTuber kan? Sekarang media itu udah kayak semacam bukan istilahnya bukan pilihan lagi untuk mengklarifikasi isu. Kalau dulu kita tahu lah ketika rame-rame, misalnya nih kita bicara dari sisi infotainment ya, ketika ada suatu isu rame, pasti kan artis itu pasti akan ngumpulin wartawan kan, konvers, ngejelasin duduk perkara seperti apa. Tapi kan kalau sekarang enggak, dia cukup bicara di entah kanal YouTube-nya siapa dengan dengan keyakinan bahwa tayangan ini pasti akan diamplifikasi oleh media-media mainstream yang lain. Jadi kan jadi kayak semacam agak semacam kejanggalan, aneh sih, maksudnya dia sangat disayangkan karena kan harusnya media yang ngasih ruang untuk klarifikasi ya, tapi kenapa perannya mulai digantikan kan?
Ya. Itu terjadi karena media sendiri sering memakai komentar-komentar YouTuber atau orang yang punya YouTube dan ngomong di sana, baik dia ngomong sendiri mengklarifikasi tentang kasus dia atau kasus temennya, itu media ngambil begitu saja sumber dari situ. Akhirnya ya artis atau YouTuber sendiri mereka malah justru ngapain aku gelar jumpa pers ngundang-undang wartawan, aku tinggal ngomong di channel YouTube aku, toh sama mereka diambil. Jadi seperti itu akhirnya, jadi nggak perlu lagi jumpa pers, mereka ngomong di YouTube pun juga udah dikutip sama Nah, dia. itu maksudnya. Prihatinannya adalah, ini kita pertama bicara untuk apa namanya artis yang punya YouTube sendiri, mungkin nggak masalah ya. Dia bisa ngomong di Instagramnya untuk terkait masalah-masalah isu tertentu. Yang sangat disayangkan adalah kadang-kadang media tuh kalah cepat untuk apa namanya menghadirkan klarifikasi untuk yang bahkan isunya nggak cuma artis, isu-isu politik, isu-isu nasional, Iya. kayak olahraga itu ternyata media tuh kayak semacam bukan pilihan. Dan lagi kemarin ketika ada di Corbuzier misalnya ya kan, itu mecahin rekor penonton siaran langsung YouTube ya. Kayak seluruh dunia tuh ya, 1 juta penonton lebih ya. Iya, enggak lah kalau Iya, 1 juta lebih. Kan kalau mau K-pop tuh bisa di 1 juta itu suatu yang biasa kali broadcast. Enggak, maksudnya untuk siaran langsung ya. Kalau K-pop kan maksudnya jarang nggak tahu. Satu kali broadcast pertama kali video klip itu kayak grup-grup top itu di atas 1 juta semua, satu kali ya. Dalam pertama kali dia lo kalah. Iya. Itu mereka lebih ngerti soal K-pop dibanding kita, Terlepas dari itu adalah ketika ada rekor penonton YouTube siaran langsung, ini sebenarnya halnya sederhana kan. Ada orang main polemik catur ya, yang kemudian melibatkan catur internasional lain. Itu internasional master berarti bisa dibilang udah profesional kan ya? Iya. Profesional dari negara lain dikalahkan oleh orang amatir dari Indonesia. Polemik ini kan gede di media sosial, hingga akhirnya dari Corbuzier ngasih ruang untuk ya silakan klarifikasi, silakan bantah-bantahan gitu kan, asal di kanal gua. Nah, yang lucu adalah kok media kok nggak berusaha untuk menjadikan wadahnya ini untuk ya udah sini ke tempat gua aja. Kenapa bisa kalah cepat, itu kan juga sangat disayangkan ya. Karena kalau kita bicara soal dulu nih, ada ya ketika kita bicara olahraga pasti kan yang kepikiran itu pasti misalnya kayak lensa olahraga TV, atau apalagi Metro TV juga bagus tuh siaran olahraganya gitu kan. Tapi maksudnya apa mereka nggak punya semacam eager kali ya, keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang seperti itu? Kenapa hal-hal kayak begini malah dikapitalisasi sama YouTuber, sedangkan TV yang dulu biasanya ngejar, oh ini menarik nih buat TV, kenapa gitu loh? Maksudnya kenapa kalah gitu? Kalau menurutku sih gimana? Ya gimana, Nak? Kamu dulu lah. Ya. Ladies first. Kalau gitu ya, gue ngelihatnya ada 2 alasan sih. Pertama, secara landscape industri itu yang mainstream sekarang memang udah bukan media massa. Yang mainstream sekarang itu emang YouTube. Iya kan? Ya hampir 90% orang main internet itu pasti main akses YouTube. Itu udah pasti. Segala hal bisa lu temuin di YouTube yang nggak bisa ditemuin di media sosial, di media massa. Media massa itu orang nonton apa sih? Nonton sinetron, udah. Tapi sementara lo nonton apapun yang lo pengen gitu, dan lo dengan gampang, kalau lo bosan lo bisa ditinggal gitu, lo skip. Sementara itu nggak bisa dilakukan kalau lo nonton sinetron di TV. Itu sih sebenarnya ya perkara pada user generated content juga gitu. Terus kedua, kenapa kita sebagai wartawan ya, gue sih ngomong dalam konteks ini bukan cuma TV ya, tapi kita sebagai wartawan nggak menangkap itu gitu. Karena kita kayak tadi dibilang Anwar gitu, kita sering nyomotin konten YouTube, tapi kita tidak berpikir pakai logika YouTuber. Kita mikir pasti pakai logika lama gitu. Kita mikir apa yang penting dan enggak itu masih pakai gaya lama lah.
oh ya yang bahwa yang penting itu adalah terorisme, oh ya yang penting adalah isu-isu berat pokoknya gitu, nggak kayak Anwar dulu kan suka nanya aneh-aneh sama SBY gitu kan. Itu kita bahas di lain episode kali Oh ya, yang iya, aneh-aneh kita dulu kawan-kawan ya. lah. Tapi emang gua sangat jarang wartawan yang mikir kayak Anwar nanya receh-receh gitu sama SBY Oh, terus hit gue gitu. dari dulu emang cocok jadi wartawan receh kali ya. Tapi kan maksud gua sebenarnya ada wartawan-wartawan yang berpikir gak sesulit itu gitu ya, gak sesulit gua mungkin gitu, yang menganggap misalnya problemsnya Dewa Kifas ini problem lucu-lucuan aja, lu ngapain diheboh-hebohin gitu kan. Nah cuma Deddy Corbuzier nggak ngelihat begitu. Deddy Corbuzier ngelihat bukan soal penting nggak penting, tapi soal bahwa ada Soal duit perhatian nih. pada isu ini. Benar, ada perhatian orang sama isu ini. Orang itu hidup di lingkungan media sosial yang sama sama gue nih sebagai gue YouTuber. Terus makanya terus dia ngelihat peluang itu. Nah itu menurut gue yang nggak dipunya memang semua wartawan, termasuk kita sebenarnya nih. Anwar juga udah mulai ini berkurang dia recehnya nih setelah dia udah nggak di lapangan. Enak aja. Masih tetap receh kali. Lanjut lu Kalau gimana? aku sih juga sama. Kalau sih juga dua sih alasan kenapa itu. Yang pertama apa namanya? Kalau misalkan media mengambil momen itu, khususnya kalau ini mungkin yang cocok TV ya. Yang jelas itu pasti akan mahal ya, istilahnya airtime-nya atau penayangan misalkan secara live kayak gitu pasti akan membutuhkan dana yang mahal, apalagi siaran langsung gitu. Sementara kalau YouTube kan pasti lebih murah ya. Jadi mungkin akhirnya ini momen ini diambil dan dimanfaatkan oleh Deddy Corbuzier untuk dalam tanda kutip di sana dia ngasih 200 juta, 100 juta, tapi di sisi lain mungkin keuntungannya lebih dari itu kali ya. Ininya dia yang untung gitu. Di sisi lain ya kita kalah cepat aja, kita sebagai media, sebagai wartawan kalah cepat aja dengan YouTuber dalam hal ini Deddy Corbuzier untuk mengambil momen yang mana akhirnya ini menjadi apa namanya sarana buat Deddy untuk membuat ngisi kontennya, untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah tambahan di kontennya, apalagi di situ banyak banget iklan yang masuk ya. Mungkin kalau saya lihat mungkin Deddy tidak melihat berapa banyak yang melihat di sana, baik secara live ataupun dari sisi views-nya, tapi dari iklan pun udah sangat menutupi dah. Bahkan Jadi mungkin bisa kita banyak dari mungkin lebih enak untuk kasus si siapa Dewa Kipas ini, kita lihat dari dua sisi dulu nih. Satu dari sisi jurnalisme ya. Dari sisi jurnalisme sebenarnya kalau kita lihat ya perjalanan berita teman-teman di berbagai media, gue belum ngecek semua sih, cuma ada beberapa yang memang verifikasinya masih ketat, Wan. Dia menghubungi langsung si Ali Akbar itu kan, masih ada yang menghubungi Ali Akbar, terus ada yang berusaha wawancara Dewa Kipas, ada juga yang apa namanya, nggak tahu, yang ke Gotham Levick kayaknya nggak ada ya, yang ke Gotham Chess ya. Cuma intinya adalah dari sisi jurnalisme, ada beberapa orang yang masih punya kesadaran untuk mendudukan persoalan ini, ya kan, dengan menghubungi pihak-pihak yang terkait langsung kan. Dalam hal ini, ya kita lihat teman-teman juga masih melakukan verifikasi itu, ya kan. Walaupun ternyata kalau dilihat dari Deddy Corbuzier lebih progresif, jadi ngehubungin si Gotham Chess. Ini ngehubungin chess.com juga ya? Chess.com dihubungin nggak sama Deddy? Nggak tahu deh gue ya. Enggak kayaknya. Kayaknya enggak sih. Tapi maksudnya adalah ketika akhirnya Deddy berhasil melakukan itu, akhirnya menjadi polemik ketika si Iren mengomentari itu kan. Dan Iren pun menanggapinya dan akhirnya dia bersedia diundang. Ya terlepas dari itu adalah kalau dari sisi jurnalisme, bahkan apa ya, lebih ke apa, dari kita kalau bicara YouTuber ya, Deddy Corbuzier punya semangat jurnalis yang lebih ini loh, lebih apa sih namanya? Lebih tinggi dibanding wartawan itu sendiri. Ketika girohnya itu lebih banyak gitu. Giro jurnalisnya sampai dia ngomongin si Gotham Chess, gue mikir, kok media-media Indonesia nggak bus Gotham Chess ya? Maksudnya, gue yakin bukannya karena nggak bisa, cuma apakah ada yang
berusaha atau enggak gitu kan. Tapi gue juga belum bisa ngecek karena juga belum tahu apakah ada yang berusaha atau enggak ya. Penglihatan gue kayaknya sih belum ada ya. Dari sisi apa jurnalisme, ternyata YouTuber itu punya roh yang lebih jurnalis ketimbang jurnalis di media-media mainstream. Nah, semoga ini nggak begitu ya, karena yang ya kalau dilihat dari satu event itu aja kayak begitu. Menurut kita lihat dari sisi bisnisnya nih, War. Dari sisi bisnisnya ya benar, mungkin media itu punya banyak pertimbangan. Satu, produksinya berapa, ya kan? Dua, birokrasi. Ketika ini kita mau bikin acara ini nih, dari editor bisa jadi kalau di non news berarti apa sih, lebih ke program ya. Dari program bisa jadi kan harus persetujuan atasannya kan. Atasannya harus persetujuan pemimpinnya lagi. Terus sampai ya itunya mungkin akan lebih ribet ya dari secara bisnis. Sedangkan YouTuber itu kan tim kecil, lebih solid, lebih cepat bergerak juga. Walaupun kalau kita bicara hasil, kita bicara uang. Kalau itu yang bikin TV, gue yakin lebih besar lagi yang didapat. Karena memang mikirnya juga lebih besar kan. Tapi kan tidak bisa semata-mata saat itu juga atau pasti akan butuh waktu lebih lama sih ya. Waktu lebih lama dan kadang kan di sini teman-teman YouTuber ini masih bisa manfaatkan celah kalau dari sisi bisnis ya. Tapi ya itu aja sih, kalau dari sisi jurnalisme yang disayangkan adalah yang gue salut ternyata Deddy Corbuzier menghubungi banyak pihak yang lebih terkait polemik ini untuk mendudukan masalah. Sementara kita sebagai wartawan hasil jadinya aja yang kita ambil konten-konten dari para YouTuber, para artis atau para narasumber yang punya akun YouTube, kita bikin begitu saja. Dan itu kayaknya kan hampir di semua media ya, di media tempat saya kerja kalian gitu. Cuma persentasenya aja berapa gitu. Maksudnya kerasa nggak? Maksudnya kayaknya kita udah mikirnya ya udahlah, ntar aja nunggu yang dapat duluan. Kalau gue ya, kalau emang media mau nggak menganggap isu ini sebagai isu yang penting, mendingan nggak usah diberitain. Maupun ada YouTuber yang bikin pun ya jangan diberitain. Jangan membuat ini menjadi sesuatu yang penting gitu. Tapi kalau emang lu mau menganggap ini sebagai sesuatu yang penting gitu, ya lu dari awal udah concern dong sama isu ini gitu. Menurut gue kayak gitu, aneh aja gitu ketika media nggak merasa itu sebagai bahwa isu Dewa Kipas dan isu catur itu adalah sesuatu yang penting gitu ya, tapi terus tiba-tiba semua berusaha ngambil kue fetch view dengan ngeberitain mereka jadi 1 juta penonton gitu. Ya harusnya tetap dianggap aja sebagai sesuatu yang nggak penting 1 juta penonton itu gitu. Harus menurut gua ya harusnya konsisten itu dari sejak dini. Jangan kalau di sini kan kesannya yang penting kita dapat kue view-nya gitu. Tapi kalau mikirnya nggak usah lah gitu. Kita sebagai wartawan malah justru menggaransi apa yang mereka lakukan, itu malah kita garansi dengan kita bikin berita itu. Jadi akhirnya itu dianggap sangat penting karena media pun memberitakan. Nah, gue akan masuk ke situ secara khusus ya. Masuk ke isu itu secara khusus. Media yang memberitakan, yang menulis konten-konten di YouTube itu menjadi sebuah berita. Ya, kita selain Deddy Corbuzier kan banyak nih acara-acara yang acara YouTube lain yang sebenarnya menarik sih buat tontonan, ya kan? Buat tontonan itu segar misalnya. Ya kalau bisa disebut itu ada Ngobam misalnya, si Gofar. Atau ada juga si Arman Maulana kan juga punya tuh wawancara-wawancara gitu kan. Sampai banyak YouTuber-YouTuber juga yang sekarang yang mungkin tadinya isunya isu prank, kok sekarang mulai beralih menjadi yang lebih talk show gitu kan. Ini menarik sih. Ya kalau gue sih nontonnya itu Gofar sama Abdal yang sering wawancara. Tapi menariknya adalah ketika itu dijadikan berita. Sebenarnya menurut kalian itu gimana sih? Kalau menurut gue ya, ini kalau menurut gue pribadi sih adalah ketika kita menjadikan berita dari sebuah
konten YouTube, itu kan berarti kan kita mengamplifikasi dia untuk menjadi besar kan, ya kan? Mungkin yang tadi Nana bilang benar, kita dapat view. Kalau beberapa omongan bos-bos di kantor sih pernah ngomong, ya udah yang penting kita dapat dulu view-nya. Tapi sepragmatis itu. Permasalahan yang kadang-kadang lupa adalah, ini kalau mungkin gue terlalu prediksinya terlalu jauh, tapi bukan nggak mungkin dengan kita ngasih ruang ke youtuber-youtuber, sebenarnya media mainstream itu kayak ngegali kuburannya sendiri. Karena kita lihat sekarang, kalau kita bicara iklan ya, dulu mungkin ketika era media masih cetak masih begitu berjaya ya, iklan itu lari ke sana semua, porsinya besar, ya kan? Atau ke TV pun masih besar porsinya. Tapi ketika ada YouTuber gini, kalau gue sebagai pengiklan, gue akan memilih YouTuber karena apa? Pertama, targeted ad-nya jelas ya. Iklan itu menyasar ke siapa, segmennya siapa, itu lebih clear kan? Gue juga bisa lebih tahu dapat data di YouTube kan. Kalau kita ngelihat data YouTube kan lebih real kan? Lebih kalau Google AdSense-nya di YouTube kan ada juga kan data-datanya kan, segmen usia, terus daerah ini ditonton di mana aja. Targetnya lebih dapat kalau gue pasang ke YouTuber ketimbang gue pasang ke media-media mainstream misalnya. Jadi kan gue dapatnya untung di situ. Apalagi kalau kita misalnya lebih spesifik, gue punya produk teknologi kayak Samsung, Apple atau Oppo misalnya. Gue pasti akan pakai Gadgetin, atau misalnya kayak apalagi tuh beberapa tempat yang memang bagus lah untuk membahas review kan. Nah, masalahnya adalah lama-lama ketika ada acara undang, dulu kan yang undang pas belakang influencer atau di belakang youtuber, kita udah lama-lama kayak nggak dianggap. Mereka lebih lebih pas sesuai segmen, sesuai apa kan dapatnya lebih enak ya. Tapi dengan kayak begini aja, media itu udah mulai tersingkir kan. Kita paling ya disisain lah tempat. Tapi tapi kita sebagai media masih tetap punya bargaining position yang tinggi. Misalkan kalau youtuber yang review gitu kan, dia cuma mempromosikan produknya, ditonton banyak orang di YouTube. Tapi ketika misalkan dari produknya itu sendiri, misalkan ada case kasus atau apa, ujung-ujungnya mereka baliknya ke wartawan. Mereka kan nggak mungkin bisa memberitakan tentang pokoknya tentang permasalahan yang ada di produk itu sendiri. Pasti kan dia cuma review ya, kalau ada masalah terkait dengan regulasi, terkait dengan pemberitaan yang gimana, itu pasti balik lagi ke wartawan. Jadi jangan khawatir, jangan merasa dianaktirikan. Iya. Maksudnya kita dibutuhkan ketika mereka ada masalah. Aku sempet sih kapan tahun itu diundang liputan launching produk di luar negeri di mana gitu. Itu juga banyak banget youtuber yang mereka emang kayak dalam tanda kutip itu so eksklusif gitu, mereka ngumpul sendiri, sama kita itu nggak gabung ya. Tapi memang itu komunitas mereka ya, kita sebagai wartawan ya sesuai. Tapi maksudnya untungnya kalau di youtuber di sini, pengalaman gue ya, masih banyak kayak di teknologi misalnya itu kayaknya masih nyampur sama wartawan ya, masih bisa akrab lah. Cuma untuk bidang lain nggak terlalu tahu sih detailnya. Tapi ya itu khawatiran aja sih. Ketika kita ngasih terlalu ruang, lama-lama ya bahkan orang sekarang ngelihatnya nggak ngelihat TV lagi. Yang pertama kali dibunuh dengan adanya YouTube ini kan bisa emang TV jelas. Gue ketika bangun pagi kan gue kagak nyalain TV, gue nyalain YouTube, ada apa yang menarik. Itulah kenapa kita di sini menyuarakan jurnalisme di saluran YouTube. Wah, udah nggak ada suara di tempat ini, susah ya. Nah, sama ini kita gimana pun juga kan ketika kita bicara jurnalisme ya, kita punya etik ya, kode etik, keberimbangan, kita punya prinsip independensi dan segala macam. Jadi ketika ada sebuah narasumber nih, katakanlah kita undang narasumber A,
ya kan? Nanti apa namanya yang kita tampilkan ke publik itu kan dipertanggungjawabkan kan ya. Ada orang yang nggak puas bisa apa ngegugat kita ke Dewan Pers kan. Kalau memang kita dipertanyakan soal independensinya, itu ada pihak yang apa namanya istilahnya yang menjadi mediasi ini kan Dewan Pers. Tapi kan kalau kita bicara YouTuber ya, kan nggak ada apa namanya regulasi yang membuat mereka apa namanya ya nggak mengikuti aturan gitu ya. Nggak ada aturan yang harus ditaati juga. Tapi ya gue juga nggak mau ada aturan yang rigid sih, karena gue kan masih menganut paham apa namanya ya udahlah biarin kebebasan berekspresi lah. Tapi di satu sisi adalah YouTuber kan juga nggak punya kode etik war. Kayak ini keresahan gue sih kemarin ketika tahu ini nggak salah seorang bandar narkoba yang diwawancara YouTuber itu. Bandar narkoba atau anaknya bandar narkoba? Anaknya bandar narkoba. Iya, aku itu nonton itu tengah malam tuh. Iya, anaknya bandar narkoba diwawancara, ya kan? Iya. Sih gue nggak tahu ya, nggak tahu kebenarannya seperti apa. Cuma yang ada di bayangan gue adalah YouTuber itu kan nggak punya ini war, nggak punya apa namanya prinsip untuk berimbang ada independensi kan. Kita katakanlah jangan bandar narkoba, katakanlah orang lain nih tersangka korupsi misalnya ya. Tersangka korupsi, tolong dong wawancara gue biar bersihin nama gue sendiri. Kan bisa aja dilakukan. Mereka kan nggak punya prinsip keberimbangan atau independensi itu kan. YouTuber dapat duit dari pihak lain, ya kan? Itu masih bisa war. Angle-nya mereka yang ngarahin masih bisa kan. Tapi media kan nggak punya kayak begitu. Nggak, ini gue nggak ngomong ke narkoba itu ya. Cuma akhirnya adalah nggak, kita balik ke narkoba lagi. Jadi ketika bandar narkoba dinarasikan apa ya begitu humanis, ya memang semua orang pasti punya sisi humanisnya ya. Cuma kok kadang-kadang sendiri juga karena anaknya sendiri yang ngomong. Tapi permasalahannya adalah kok kejahatannya kok kayak nggak ada yang mungkin gitu kan. Paham nggak? Ini kejahatan luar biasa loh buat gue. Makanya kita sebagai wartawan, sebagai jurnalis, kita berada dalam suatu ada pihak kayak Dewan Pers yang mengatur kita tentang berita yang misalkan kita bikin berita, ada yang komplain, ada lembaga yang mengatasinya gitu. Itu yang membedakan kita dengan para YouTubers itu. Jadi saya kira sebenarnya nggak bisa nggak bisa disamakan dan nggak bisa dipertentangkan antara hasil karya YouTuber dengan hasil karya jurnalis. Itu sangat jauh beda gitu. Memang nggak, ini kita nggak mempertentangkan, cuma yang di bayangan gue adalah ketika kita bikin konten, katakanlah sisi humanisme dari bandar narkoba atau apa namanya teroris lah, anak teroris pasti kan juga bisa kasih menarik buat diwawancara kan. Tapi kita kan nggak ngasih ruang hitam putih itu kan, maksudnya bukan hitam putih itu. Kita kan nggak ngasih dia tempat sendiri kan. Pasti kalau kita ngomongin soal badan narkoba, pasti kita akan ulas lagi tuh kejahatannya apa aja. Badan katakanlah, gue nggak tahu sih, gue lupa ya. Kalau nggak salah, apakah dia pernah tetap mengatur peredaran narkoba juga dari dalam penjara? Itu kan kejahatan besar ya. Hal-hal kayak gitu kalau kan, hal-hal kayak gitu kan nggak ada di konten itu war. Masalahnya adalah ketika kita media nih, ya kan, mengutip blog sesuai narasinya YouTuber kan, dan kita mengamplifikasi itu tanpa memainkan peran-peran peran-peran yang harusnya kita bisa lebih independen. Kok kejahatannya nggak pernah ditulis gitu kan? Ya kan di situ yang gue sesalin sih. Kalau menurut anak-anak selain jurnalis, sebagai dosen juga, ini gimana nih menanggapinya? Mungkin di kampus kamu juga sering ngobrol ke mahasiswamu soal bagaimana wartawan sekarang, bagaimana YouTubers bla 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 gitu. Enggak sih, kalau buat dosen ya problems buat dosen menjelaskan sama mahasiswa itu ya problemnya itu bagaimana membedakan mana produk jurnalisme dan enggak. Itu sesederhana itu aja war. Itu struggling untuk ngejelasin persoalan untuk menjelasin itu aja udah berat banget gitu, apalagi kalau kita pakai contoh-contoh yang berat gitu ya, dengan gaya mikir jurnalisme lama gitu, itu lebih berat lagi. Gue inget banget nih salah satu pertanyaan dari mahasiswa gue ya, dia tuh bertanya bagaimana caranya jurnalisme tetap relevan dan
pada era yang digital kayak sekarang, pertanyaan dia tuh kayak gitu. Dan gue bilang salah satu-satunya cara ya emang lu cuma bisa masuk medsos. Jurnalisme itu ya harus masuk medsos, tapi kan menjadi sulit ya karena medsos itu kan poin utamanya itu pada personal branding, sementara media massa itu kan organisasi gitu. Gimana caranya lu masuk ke, karena itu pertanyaannya itu gitu, kenapa gitu. Kalau kita kemudian udah ngomong, ya oke, kalau ngomong sama mahasiswa jurnalistik tentu ke dalam-dalamnya kita ngomongin cover both side dan lalala dulu lah. Tapi problem pertama lah, kan mereka awam ya, pertama kali masuk kelas itu kan mereka nggak tahu. Kalau lo ke internet terus lo buka link, apakah itu berita? Kalau gue buka YouTube, apakah itu berita? Kan mereka nggak tahu. Buat mereka itu semuanya sama, konten gitu. Dan bagaimana caranya lu kemudian apakah mereka harus pakai yang tadi BG bilang gitu, cover both side lah. Itu yang tahu cuma wartawan yang. Nah, problemnya kan tadi Anwar udah bilang, wartawan sering ngambilin YouTube tanpa ngasih tanpa effort gitu. Intinya tuh wartawan sekarang tuh nggak mau effort. Ya mungkin termasuk kita ya nggak mau effort. Ya udah ngambil aja dari YouTube. Bukannya kita yang melakukan kerja jurnalistik, enggak, kita cuma kutip-kutip doang gitu. Dan enggak. Jadi dari cara gampang aja kalau kayak gitu ya. Pertama nih, kalau gue kan karena gue dosen lah ya kan, gue baca jurnal dan sebagaimana lala gitu. Kenapa media massa itu diantaranya sudah sangat sulit relevan gitu pada era sekarang atau sulit diakses sama orang? Pertama, bukan cuma karena kontennya makin mirip dengan konten-konten yang lain di internet, tapi sebelum itu jurnalisme sendiri itu secara kredibilitas udah sering kali nggak dipercaya, dan makin parah ketika jurnalisme itu sering ngutip-ngutip media sosial. Padahal harusnya kan kita kerja jurnalistik. Ketika kita nggak bisa melakukan kerja jurnalistik ya udah, buat apa orang baca kita? Nonton aja. Balik ke tadi yang cover both side ya. Ini langsung aja lah yang nyebut nama kanalnya karena udah orang juga udah tahu kan ketika wawancara anaknya Freddy Budiman dengan si Grita Agatha ya. Ya kan? Ya. Nah, itu adalah maksudnya ketika Grita menampilkan tanpa cover both side, ya dia nggak masalah ya kan? Karena kan dia nggak punya kewajiban untuk independensi atau keberimbangan, ya kan? Nah. Jadi ketika dia sepanjang 1 jam, 2 jam, 5 jam sekalipun dia menayangkan satu sisi, ya buat gue sih gue nggak mempermasalahkan itu, karena memang itu dia nggak ada kewajiban untuk independensi di situ. Yang jadi masalah adalah ketika wartawan mengutip ya media mainstream, jurnalis terutama ya mengutip menulis plak hasil wawancara itu ya kan dengan narasi yang sama tanpa cover both side, dalam arti penjelasan bahkan flashback lagi ke masyarakat ya. Apa? Nggak dikasih konteks. Iya, flashback lagi ke masyarakat. Iya, nggak dikasih konteks kejahatan Freddy itu seperti apa. Ini kejahatannya luar biasa loh sebenarnya kalau kita bicara narkoba ya. Tapi kok iya, gue ngeliatnya jadi kayak ada sisi-sisi heroik ya. Ini bukan masalah humanisme lagi. Jadi apa ya? Ya mungkin setiap orang, gue paham sih setiap orang tuh punya sisi-sisi humanis, punya sisi-sisi baik ya kan? Sisi baik, sisi kasih sayang, kelembutan dan segala macam. Itu nggak masalah buat ditampilkan. Tapi kalau ketika kita bicara jurnalisme, harusnya kan kita tampilkan sisi yang lain juga kan? Ya kan? Itu maksudnya keberimbangannya di situ. Iya. Kita di luar konten ini, katakanlah suatu hari nanti nih, ya, gue jadi pengacara koruptor ya kan? Jangan sampai sih, misalnya gue jadi pengacara koruptor misalnya. Tapi gue ingin membersihkan nama klien gue. Nah, apa yang akan gue lakukan? Gue akan wawancara YouTuber dari sisi gue, ya kan? Dari sudut pandang gue aja. Bahkan dengan misalnya gue nyeting narasumber yang menggambarkan ini bapak orang ini orangnya humanis, baik hati, dia pernah menolak ini, pernah menolak itu kan bisa settingan. YouTuber ada settingan itu, nggak dilarang kan? Kita gila, kita ada settingan itu langsung apa ya? Ya beban moral juga pasti emang nggak boleh lah. Kalau ada orang nggak suka dengan liputan kita pun pasti kan masih bisa gugat ke Dewan Pers kan?
Tapi kan ini nggak bisa digugat ke Dewan Pers juga. Nah makanya adalah itu gue nggak mempermasalahkan ketika konten-konten itu tayang di di YouTube umum lah ya. Cuma ketika itu jadi konten jurnalistik tanpa konteks, ini masalah. Nah, harusnya seperti apa nih? Kita kan ngobrol ini kan harus nggak sekedar ngalor ngidul nih. Bayangan gue Kita adalah ketika lo ngutip katakanlah keterangan anaknya, ya, keterangan anaknya, ambil seperlunya aja. Bawahnya kita lihat gambar apa yang jangan dilupain adalah kejahatan itu seperti apa sih? Kenapa bisa sampai dihukum mati? Cerita ketika dia dari dalam penjara masih bisa ngatur peredaran, itu kan yang nggak ada di beberapa tulisan ya. Gue nggak baca semua tulisan terkait Freddy Budiman itu. Tapi adalah kenapa narasinya kok dari satu video itu aja diambil plak-keteplak gitu kan. Gini sih, mungkin salah satu tujuan kita bikin konten YouTube obrolan jurnalis ya, kita di sini tidak ingin kayak memberikan solusi atau apa. Kita ya yang ngobrol santai ngalor ngidul aja. Kita ngeluarin keresahan-keresahan kita. Ya pokoknya siapa tahu obrolan kita itu bermanfaat bagi kita atau orang lain. Dipotong-potong jadi berapa bagian? Gimana caranya nanti? Tapi ada beberapa yang ini yang nggak penting di-cut aja. Tapi sebenarnya kita bisa bisa berdebat pun nggak masalah di sini karena juga pikiran kita nggak selalu sama. Ya balik lagi ke ini nih, ke tadi nih. Jadi sepakat sih kalau sebenarnya media yang ngutip Mels, terutama YouTuber ya, mengamplifikasi dia jadi besar, itu sebenarnya kita gedein anak macan nggak sih? Kalau aku sih tergantung sih ya, karena masing-masing itu punya porsi sendiri gitu. Toh kita mengutip mereka itu kan kita juga dapat manfaatnya dari situ, terlepas apakah nanti dia menjadi semakin terkenal setelah kita beritakan, akhirnya menjadi macan yang memakan kita sebagai orang yang memberitakan mereka gitu. Menurutku nggak sampai seperti itu sih. Kita sebagai wartawan pun juga bisa memilah-milah siapa-siapa yang sekiranya layak untuk kita tayangkan di media kita. Seperti itu. Gimana, Nak? Apa? Kita gedein macan nggak? Gedein anak macan nggak? Enggak sih, buat gue biasa aja kalau itu yang nggak sampai ngegedein. Orang baca media juga belum tentu sih. Iya sih. Itu yang pertama. Yang kedua sih sebenarnya ya wartawan ini aja. Wartawan apa sih yang membedakan dia dengan konten kreator lain? Kita kan melakukan kegiatan jurnalistik itu ngapain gitu, fokus aja di situ gitu. Bukan berarti nggak boleh beritain YouTuber ya, tapi ya lu tetap melakukan kegiatan jurnalistik. Kalau misalnya lo nggak melakukan itu ya lu nggak ada bedanya dengan konten kreator lain yang kemudian publik makin sulit membedakan kita dengan yang lain gitu, maksudnya dengan konten kreator lain di internet gitu. Kalau soal ngegedein ya kayak yang tadi gue bilang, gue nggak tahu si Grita siapalah itu dan Grita Agatha. Iya, dan wawancara dengan anaknya Freddy gue juga nggak tahu gitu kan. Ya berarti memang bisa jadi memang ya gue juga yang mungkin nggak pedulian gitu, gue juga nggak ngerti. Tapi maksud gue ada banyak yang tetap nggak tertarik gitu dengan isu-isu yang ada di YouTube sebenarnya. Yes. Tapi wartawan kalau ini gini, poinnya adalah balik lagi kalau kita semua di internet itu konten kreator termasuk wartawan. Apa yang ngebedain wartawan sama konten kreator lain? Ya kita melakukan kerja jurnalistik. Selama kita melakukan kerja jurnalistik ya seharusnya kita nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian kita nggak melakukan kerja jurnalistik, itu yang jadi problem. Apakah dengan ngutip-ngutip YouTube itu kita melakukan kerja jurnalistik? Itu yang harus sebenarnya dikoreksi dari diri kita masing-masing sebagai wartawan gitu. Apakah lu sudah melakukan kerja jurnalistik dengan kayak gitu doang? Apakah dosen galak banget ya? Bukan galak, coy. Lo apakah udah melakukan, kan itu problems etik kan? Apakah lo sudah memberitahu informan lo atau narasumber lo dengan jujur bahwa lo menggunakan kontennya sebagai, itu balik lagi soal etik lah gitu. Biar dia saja yang jawab, kalau etik sih bukan kita. Terakhir nih BG nih sekaligus konklusi dari obrolan kita nih. Gimana G menurut lo G? Ini pertanyaan terakhir ya. Silakan disimpulkan masing-masing ya. Dengan kalian juga jawab.
dengan adanya content creator, YouTuber dan segala macam yang akhirnya berarti kan TV mulai dikurangin nih, udah banyak jarang yang nonton kan. Terus juga katakanlah kalau kita bicara media online, toh isi sama aja sama YouTube, ngapain gue baca kalau gue pernah nonton. Nah, terus lagi yang jadi pertanyaan ketika orang udah mulai menghilangkan sisi jurnalisme, apakah ini berarti pertanda jurnalisme di ujung tanduk? Gimana, Mar? Jurnalisme di ujung tanduk. Iya. Enggak, menurutku enggak juga sih. Kenapa? Karena apa-apa yang dilakukan seperti yang kita bilang tadi kan selama ini kan lebih banyak dipakai di oleh media online ya. Sementara kan kita media tuh banyak ada media cetak, media TV, radio segala macam. Toh mereka pun juga masih menggunakan kode-kode etik jurnalistik dalam membuat berita gitu. Kalau media online sih ya karena jumlahnya sangat banyak, ya nggak sedikit dari mereka yang dalam tanda kutip bikin jurnalistik di ujung tanduk gitu. Tapi masih banyak juga media online yang waras. Waras artinya itu mereka masih menggunakan jurnalistik dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik seperti itu. Iya benar. Meskipun kalau saya pernah ingat dulu mantan Ketua Dewan Pers Mas Stanley kalau nggak salah pernah bilang memang jurnalisme itu di ujung tanduk karena media-media banyak yang gulung tikar, terutama media cetak. Terus banyak banget media online yang abal-abal sehingga menciderai media itu sendiri karena saking gampangnya bikin media online, pada akhirnya kayak media itu dianggap satu hal yang biasa, yang gampang banget sehingga kualitasnya jadi berkurang, terutama media online gitu. Itu sih. Mana? Ini pertanyaan yang susah sebenarnya. Kalau dari sisi kredibilitas mungkin iya ya, kita udah dalam hal pertarungan ya sebenarnya gue sendiri ya, ini introspeksi buat gue sendiri karena gue sendiri juga banyak yang edit kadang typo, salah, terus dan lain-lain, dan gue ikut melanggengkan jurnalisme yang cara mikirnya pendek banget gitu, yang penting hits, fetch view dan lain-lain gitu ya. Tapi dari sisi kredibilitas iya gitu, tapi di sisi lain kita masih satu-satunya konten kreator dalam tanda kutip yang sebenarnya berusaha mengkonfirmasi sana sini ya, kan tetap banyak juga jurnalis yang emang berusaha untuk cari klarifikasi, konfirmasi sehingga dapat memberikan perspektif lah ketika dalam sebuah peristiwa ada konteks, terlepas dari bahwa yang membaca informasi-informasi semacam itu menjadi sedikit gitu ya, tapi tetap masih ada yang kayak gitu. Jadi dan kebutuhan orang terhadap informasi yang udah diverifikasi dan konfirmasi itu tetap ada. Jadi ya kalau dibilang di ujung tanduk ya enggak juga lah. Sepakat sama Anwar lah, kita masih akan ada. Terakhir BG nih gimana G, sambil nutup gimana pendapatmu? Sebenarnya ya itu, kalau kita bicara jurnalisme yang penting itu apa? Kredibilitas kan. Buat menjaga kredibilitas ya lagi-lagi kita harus harus sadar bahwa kita ini sebenarnya kan kalau dipikir masing-masing ya, alasan kita bekerja jadi wartawan kan bukan karena gaji kan, bukan karena namanya gaji kok. Ya, karena terjebak. Gini. Ya maksudnya bukan karena gaji, mungkin banyak profesi lain yang gajinya besar ya. Karena ya lagi-lagi ketika kita terjun ke dunia ini ada semacam hal lain lah yang bikin kita memilih di jalan ini. Kayak misalnya kita pengen, ini kalau lebih bahasa kerennya ya, kita pengen to give voice to the voiceless kan. Terus juga kita ingin menjadi ya terlalu idealis sih, tapi maksudnya kita ingin jadi inilah ketika ya ngasih inspirasi, jadi menularkan kebaikan, itu kan bisa dilakukan juga ketika kita jadi wartawan. Tapi ya itu, buat menjaga kredibilitas itu sih yang penting sih memang tetap patuh sama kode etik sih, karena kalau ini makin luruh ya, lama-lama
orang nggak akan tahu lagi bedanya apa media yang jurnalisme sama yang bukan jurnalisme. Terus ya yang kedua kalau kita lihat dari sisi bisnis, yang kadang-kadang gue kesel adalah orang menuntut konten bagus ya, tapi nggak mau bayar, nggak mau berbayar, ya kan? Sekarang ada yang model bisnis subscribe, berapa yang mulai banyak daftar, kan nggak banyak juga kan? Dan apa namanya? Tapi ketika ada konten yang begitu banyak dan jelek, ngomongnya gimana ya? Bukan jelek sih intinya. Konten begitu banyak kan ya, kan banyak pilihan nih. Tapi kan orang selalu menuntutkan konten-konten yang bagus kan. Tapi apakah mereka mau untuk berbayar media-media yang subscribe? Kan belum tentu juga. Nah ini dia yang bikin kadang-kadang beberapa media mainstream yang kesulitan ya. Lama-lama mulai ditinggalin pembacanya. Akhirnya ya jangan sampai ya media-media itu demi menjaga ada pembacanya menurunkan kualitasnya. Itu sih yang agak disayangkan sih. Sebenarnya ibaratnya kita juga butuh pembaca yang ibaratnya mau apa ya, mau sadar kan, karena media juga percuma kalau nggak ada pembacanya kan, kalau nggak ada penontonnya, kalau nggak ada audiensnya. Kurang lebihnya gitu. Ya mungkin sekarang lagi mencari bentuk yang model bisnis yang sesuai itu akan seperti apa ya. Subscribe, apakah tetap gratis kayak sekarang atau kayak gimana? Cuma ya pasti butuh bantuan. Kayak apa, Guardian misalnya. Kan kalau di bawahnya kan selalu begitu kan. Kita butuh donasi untuk menghadirkan konten-konten yang berkualitas dan segala macam. Ya begitulah. Oke, saya kira obrolan kita sekarang cukup kayaknya ya. Karena dari obrolan pertama ini kayaknya banyak banget ide-ide segar untuk next discuss kita ya.